Pernahkah Anda merenungkan bagaimana rasanya ketika iman mulai bersemi di tempat-tempat yang paling tak terduga? Hari ini, kita mengungkap sebuah fenomena yang luar biasa dan sering terabaikan. Kebangkitan agama Kristen yang diam-diam, namun tak terbantahkan di negara-negara Arab pada tahun 2025. Di wilayah-wilayah di mana Islam telah lama menjadi agama dominan, agama Kristen tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Dari komunitas Kristen kuno yang telah bertahan selama berabad-abad dalam konflik, hingga para migran modern yang membawa iman mereka ke negeri-negeri baru. Kisah-kisah ini mengungkapkan perpaduan yang kuat antara keberanian, daya tahan, dan kebangkitan spiritual. Jadi, jika Anda bersemangat tentang iman, perubahan global, dan kisah-kisah yang menentang segala rintangan, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita bahas. Pertama, Lebanon. Mari kita mulai dengan Lebanon, sebuah negara yang berdiri sebagai pengecualian luar biasa di dunia Arab, tidak hanya karena pegunungannya yang menakjubkan dan kota-kota kunonya, tetapi juga karena menjadi benteng sejati agama Kristen di Timur Tengah. Sekitar 40% penduduk Lebanon mengidentifikasi diri sebagai Kristen, menjadikannya negara Arab dengan persentase umat Kristen tertinggi saat ini. Ini bukan sekadar angka, ini adalah bukti mendalam atas iman, keberlangsungan, dan pengaruh selama berabad-abad. Dari katedral-katedral Maronit yang megah di perbukitan hingga komunitas Ortodoks dan Armenia yang dinamis di Beirut dan sekitarnya, warisan Kristen Lebanon terjalin erat dalam jalinan identitas nasionalnya. Yang benar-benar membedakan Lebanon adalah sistem politik sektariannya yang unik, di mana keberagaman agama tidak hanya ditoleransi, tetapi juga tertanam dalam struktur pemerintahannya. Umat Kristen dijamin secara konstitusional sebagai pemimpin kunci. Presiden harus seorang Kristen Maronit, dan keseimbangan kekuasaan didistribusikan di antara sekte-sekte lain untuk memastikan representasi dan koeksistensi. Model langka di dunia Arab ini tidak hanya membantu melestarikan, tetapi juga memberdayakan keberadaan Kristen, memungkinkan gereja, sekolah, universitas, dan organisasi amal untuk berkembang di bawah pengelolaan mereka. Bahkan dalam menghadapi tantangan yang sangat besar, perang saudara selama beberapa dekade, keruntuhan ekonomi, dan ketidakstabilan regional, kekristenan di Lebanon telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Pertumbuhannya diperkirakan mencapai 1,2% per tahun. Didorong oleh kekuatan komunitas internal dan rasa misi yang baru di antara umat beragama setempat, umat Kristen Lebanon terus memainkan peran penting dalam politik, pendidikan, bisnis, dan seni, membentuk kesadaran nasional dan menjadi mercusuar pluralisme di wilayah yang semakin terpolarisasi. Lebanon lebih dari sekadar tempat perlindungan akar-akar Kristen kuno. Lebanon adalah contoh nyata tentang bagaimana iman, jika dilindungi dan dihormati, dapat tumbuh subur di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Di tengah tekanan yang dihadapi kekristenan di tempat lain di Timur Tengah, Lebanon bersinar sebagai simbol harapan, ketahanan, dan kesinambungan spiritual. Nomor 2, Mesir. Kini kita bertualang ke Mesir, negeri di mana kisah kekristenan membentang lebih dalam dari Sungai Nil. Disinilah terletak salah satu komunitas Kristen tertua yang masih bertahan di dunia, Gereja Ortodoks Koptik, yang akarnya berasal dari Rasul Markus pada abad pertama. Iman Koptik bukanlah peninggalan masa lalu, melainkan kekuatan yang hidup dan terus berhembus membentuk lanskap spiritual Mesir. Meskipun hanya mencakup sekitar 10 hingga 15% dari populasi, umat Kristen Koptik mengalami kebangkitan yang tenang namun bermakna. Pada tahun 2025, data menunjukkan bahwa kekristenan bertumbuh dengan laju tahunan sekitar 1,3%, dengan peningkatan signifikan dalam jumlah perpindahan agama, terutama di kota-kota besar seperti Kairo dan Alexandria. Yang sungguh luar biasa adalah pertumbuhan ini terjadi di tengah kesulitan, ketidakstabilan politik, tantangan ekonomi, dan episode diskriminasi atau kekerasan yang sesekali terjadi tidak membungkam suara umat Kristen di Mesir. Sebaliknya, mereka telah menyempurnakannya. Di seluruh negeri, gereja-gereja tidak hanya dilestarikan, tetapi juga direvitalisasi. Sekolah-sekolah Koptik, biara-biara, dan organisasi-organisasi layanan sosial memperluas jangkauan mereka, menawarkan pendidikan,
layanan kesehatan, dan harapan bagi ribuan orang di tengah masyarakat yang semakin kompleks dan seringkali terpecah belah. Banyak orang Mesir, terutama kaum muda, beralih ke agama Kristen sebagai sumber kedamaian batin, kejernihan moral, dan identitas budaya. Melampaui angka, kebangkitan ini bersifat spiritual dan simbolis. Gambar salib koptik yang ditato di pergelangan tangan, suara himne-himne kuno yang menggema di katedral-katedral yang dipenuhi dupa, dan keberanian yang tak tergoyahkan dari suatu bangsa yang telah bertahan selama berabad-abad menghadapi cobaan. Semua itu menunjukkan iman yang tak pernah pudar. Mesir saat ini bukan sekadar penjaga tradisi Kristen. Mesir adalah mercusuar pembaruan di wilayah yang seringkali dianggap tidak ramah terhadap agama Kristen. Di jantung dunia Arab, agama Kristen tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit kembali, lebih kuat dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Nomor 3, Irak. Sekarang, mari kita beralih ke Irak, negeri yang dulunya merupakan rumah bagi salah satu komunitas Kristen tertua dan paling bersemangat di Timur Tengah, kini bangkit dari abu penderitaan yang tak terbayangkan. Sebelum invasi Amerika Serikat pada tahun 2003, Irak memiliki populasi Kristen yang berkembang pesat, sekitar 1,5 juta jiwa, termasuk umat Kaldea, Assyria, Katolik Suriah, dan Apostolik Armenia. Namun, kebangkitan ISIS dan gelombang kekerasan sektarian brutal yang mengikutinya memberikan pukulan telak bagi komunitas kuno ini. Gereja-gereja dihancurkan, pendeta diculik atau dieksekusi, seluruh lingkungan dikosongkan, dan liturgi suci pun sunyi di kota-kota yang dulunya dipenuhi himne. Saat ini, hanya sekitar 300.000 hingga 400.000 umat Kristen yang tersisa. Namun, bahkan di tengah kehancuran ini, sebuah babak baru sedang ditulis. Yang mengejutkan, kekristenan di Irak tidak hanya bertahan, tetapi mulai bertumbuh kembali, perlahan namun bermakna. Perkiraan tingkat pertumbuhan saat ini adalah sekitar 2,5% per tahun, terutama di wilayah seperti dataran Nineveh dan sebagian wilayah Kurdistan, tempat bantuan internasional dan inisiatif lokal telah membantu membangun kembali gereja, rumah, dan sekolah. Berbagai organisasi dari seluruh dunia, baik keagamaan maupun sekuler, telah bermitra dengan pendeta setempat untuk memulihkan tempat-tempat suci dan membantu keluarga-keluarga pengungsi kembali ke rumah. Pembangunan kembali ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Gereja-gereja lokal, meskipun jumlahnya lebih sedikit, bersemangat dengan tekad. Mereka melatih para pemimpin baru membangun kembali pendidikan Kristen dan memupuk rasa kebersamaan yang baru di antara umat beriman. Kebangkitan ini bukan sekadar tren demografis, ini adalah kesaksian yang mendalam tentang kekuatan iman dalam menghadapi penganiayaan. Dengan setiap altar yang dipugar dan setiap anak yang dibaptis, mereka merebut kembali apa yang hampir hilang. Di negeri yang pernah pupus harapannya, api kekristenan kembali menyala, didorong oleh keberanian, persatuan, dan keyakinan teguh bahwa iman dapat bangkit bahkan di malam tergelap sekalipun. Nomor 4, Suriah. Perhentian kita selanjutnya adalah Suriah, sebuah negara yang terluka oleh perang, namun masih bergema dengan doa-doa Kristen kuno yang tak pernah padam. Sebelum pecahnya perang saudara yang dahsyat, umat Kristen berjumlah sekitar 10% dari populasi Suriah dengan gereja Ortodoks Yunani, gereja Ortodoks Suriah, dan tradisi Kristen Timur lainnya yang berakar kuat dalam jalinan warisan negara tersebut. Komunitas-komunitas ini menelusuri garis keturunan mereka kembali ke abad-abad awal gereja, jauh sebelum kekristenan menyebar ke Eropa. Gereja, biara, dan sekolah Kristen pernah berkembang pesat di kota-kota Damaskus, Aleppo, dan sekitarnya. Perang mengubah segalanya. Katedral-katedral yang dihancurkan, keluarga-keluarga yang mengungsi, dan kota-kota yang hancur menceritakan kisah kehilangan yang pedih. Namun, di tengah reruntuhan, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Pada tahun 2025, kekristenan di Suriah perlahan tapi pasti bangkit kembali. Dengan perkiraan tingkat pertumbuhan sekitar 1% per tahun di kota-kota seperti Damaskus dan Aleppo, tempat permukiman Kristen pernah berada di ambang kepunahan, kehidupan mulai kembali. Lonceng gereja berdentang lagi. Pelayanan pemuda dibuka kembali. Orang-orang percaya baru bermunculan, bukan karena tradisi budaya, melainkan oleh kerinduan rohani yang mendalam akan kesembuhan, kedamaian, dan tujuan hidup.
Diaspora Kristen Suriah juga sangat menginspirasi. Di negara-negara tetangga seperti Lebanon dan Turki, dan bahkan lebih jauh lagi di luar negeri, umat Kristen Suriah tidak hanya bertahan hidup, mereka menjadi pusat kebangkitan iman yang dinamis. Komunitas-komunitas di pengasingan berpegang teguh pada identitas mereka, membangun kembali gereja-gereja, dan memperbarui praktik-praktik keagamaan kuno yang hampir punah akibat perang. Melalui upaya kemanusiaan, pelestarian budaya, dan penginjilan, mereka menjadi jembatan harapan antara Timur Tengah dan gereja global. Nomor 5, Yordania. Sekarang mari kita menuju Yordania, sebuah contoh toleransi beragama yang tenang namun kuat di jantung dunia Arab. Meskipun umat Kristen hanya sekitar 6% dari populasi, Yordania telah mendapatkan reputasi sebagai tempat perlindungan bagi minoritas agama di negara, di mana koeksistensi tidak hanya dikhotbahkan, tetapi juga dipraktikkan. Di tengah wilayah yang sering dilanda konflik sektarian, Yordania menonjol karena stabilitas, inklusivitas, dan kebijakan pemerintahnya yang melindungi kebebasan beribadah. Faktor-faktor ini telah menciptakan lahan subur bagi iman Kristen untuk berakar dan bertumbuh, bukan hanya bertahan. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi Kristen Yordania terus meningkat dengan perkiraan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 1,5%. Pertumbuhan ini sebagian didorong oleh masuknya pengungsi Kristen yang melarikan diri dari kekerasan dan ketidakstabilan di negara-negara tetangga seperti Suriah dan Irak. Seiring para pengungsi ini mencari keselamatan, banyak yang tidak hanya menemukan perlindungan di Yordania, tetapi juga kesempatan untuk membangun kembali kehidupan dan menyegarkan iman mereka. Gereja-gereja, khususnya di Amman dan pusat-pusat perkotaan lainnya, telah membuka pintu bagi pendatang baru, menawarkan bantuan kemanusiaan dan dukungan rohani. Kekristenan evangelis telah mengalami lonjakan yang signifikan, terutama di kalangan pemuda dan profesional muda di perkotaan. Sementara itu, denominasi tradisional seperti Ortodoks Yunani, Katolik Roma, dan Katolik Yunani Melkite terus memainkan peran penting dalam masyarakat Yordania, mengelola rumah sakit, sekolah, dan program layanan sosial yang bermanfaat bagi semua agama. Yang membuat kisah Yordania sangat menginspirasi adalah upaya konsisten pemerintah untuk mempromosikan kerukunan umat beragama. Hari Raya Kristen diakui secara nasional, para pemimpin gereja dihormati sebagai suara publik, dan dialog antar agama didorong secara aktif. Yordania telah menjadi contoh langka dan penting tentang apa yang bisa terjadi ketika iman disambut. Nomor 6, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab menjadi contoh nyata tentang bagaimana modernisasi dan globalisasi yang pesat dapat menciptakan surga tak terduga bagi iman. Dikenal dengan kota-kota futuristik dan dinamisme ekonominya, Uni Emirat Arab juga diam-diam telah menjadi tempat perlindungan bagi salah satu populasi Kristen paling beragam di dunia Arab. Saat ini, komunitas Kristen di Emirat diperkirakan mencapai sekitar 1 juta orang, jumlah yang luar biasa di negara mayoritas Muslim. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh masuknya ekspatriat dari negara-negara seperti Filipina, India, Nigeria, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan seluruh Eropa. Tidak seperti negara-negara Arab lainnya di mana agama Kristen memiliki akar sejarah yang dalam, kehadiran Kristen di Uni Emirat Arab sebagian besar bersifat kontemporer, didorong oleh migrasi tenaga kerja dan relokasi profesional. Umat beriman ini tidak hanya membawa iman mereka, tetapi juga tradisi yang semarak, gaya ibadah yang beragam, dan komitmen yang mendalam terhadap kehidupan spiritual. Meskipun hanya memiliki sedikit penduduk asli Kristen Emirat, komunitas Kristen ekspatriat telah menjadi benang merah penting dalam jalinan lanskap keagamaan negara tersebut. Pada tahun 2025, populasi Kristen di Uni Emirat Arab tumbuh dengan laju tahunan sekitar 2%. Laju ini mencerminkan keterbukaan negara tersebut dan kerinduan spiritual penduduknya. Banyak gereja telah dibangun di Dubai, Abu Dhabi, dan Sharjah, seringkali dengan dukungan pemerintah dan di bawah kebijakan toleransi beragama yang, meskipun diatur dengan ketat, memungkinkan ibadah terbuka di dalam kompleks yang telah ditentukan. Gereja-gereja ini berfungsi lebih dari sekadar tempat berdoa. Mereka merupakan pusat dukungan komunitas dan pembaruan spiritual bagi ratusan ribu pekerja dan profesional yang jauh dari rumah. Di wilayah yang sering dikaitkan dengan pembatasan agama,
Uni Emirat Arab berdiri teguh untuk menawarkan ruang langka di mana agama Kristen tidak hanya dapat eksis, tetapi juga berkembang. Nomor 7. Qatar. Qatar, salah satu negara terkaya di dunia Arab, mengalami peningkatan populasi Kristen yang tenang, namun signifikan. Sebagian besar didorong oleh pergeseran demografis yang unik, alih-alih tradisi historis. Berbeda dengan negara-negara Arab lainnya yang memiliki komunitas Kristen pribumi yang mengakar kuat, kehadiran umat Kristen di Qatar saat ini didominasi oleh para ekspatriat, khususnya pekerja migran dari Asia Selatan, Filipina, dan sebagian Afrika. Para pekerja ini telah membawa iman mereka ke jantung Teluk, di mana ketahanan spiritual mereka diam-diam membentuk komunitas Kristen yang terus berkembang. Kekristenan di Qatar saat ini diperkirakan tumbuh sekitar 2% per tahun, didorong oleh kedatangan pekerja asing yang terus-menerus, dan, dalam kasus yang jarang terjadi, perpindahan agama lokal. Meskipun perpindahan agama dari Islam sangat sensitif dan seringkali dilakukan secara rahasia karena batasan hukum dan sosial, terdapat kesaksian-kesaksian tersembunyi tentang transformasi dan persekutuan bawah tanah yang mengisyaratkan arus bawah spiritual yang lebih dalam di balik permukaan. Terlepas dari tantangan yang ada, Qatar telah mengambil beberapa langkah hati-hati untuk mengakomodasi keberagaman agama. Negara ini mengizinkan ibadah Kristen terbatas, terutama di kompleks keagamaan khusus di pinggiran Doha, yang dikenal sebagai Kompleks Keagamaan di Mesair. Di sini, berbagai denominasi, termasuk Katolik, Anglikan, Evangelis, dan komunitas Ortodoks, berbagi ruang ibadah di bawah regulasi pemerintah. Meskipun penginjilan masih sangat dibatasi, gereja-gereja ini menyediakan ruang yang langka dan berharga untuk beribadah, dukungan komunitas, dan pertumbuhan rohani di lingkungan keagamaan yang dikontrol ketat. Yang membuat kasus Qatar sangat menarik adalah kontras antara konservatismenya yang tampak dari luar dan transformasi spiritual yang tenang, namun stabil yang terjadi di balik pintu tertutup. Nomor 8. Kuwait. Kuwait mungkin kecil wilayahnya, tetapi dalam hal keberagaman agama, negara ini memegang posisi penting yang seringkali terabaikan di kawasan Teluk. Terletak di antara Arab Saudi dan Irak, negara kaya minyak ini merupakan rumah bagi komunitas Kristen yang dinamis dan terus bertumbuh secara stabil, baik dalam jumlah maupun kehadiran rohani. Sementara umat Kristen asli Kuwait sangat langka. Mayoritas penduduk Kristen terdiri dari ekspatriat, terutama umat Katolik Filipina, Protestan India, dan umat beriman dari negara-negara Barat dan Afrika yang datang mencari pekerjaan dan peluang. Yang membedakan Kuwait adalah sikapnya yang relatif terbuka terhadap praktik keagamaan. Tidak seperti di banyak negara tetangga, umat Kristen di Kuwait diizinkan untuk beribadah secara bebas di dalam kompleks gereja yang telah ditentukan. Terdapat beberapa gereja yang diakui secara resmi di ibu kota, kota Kuwait, yang berfungsi sebagai tempat ibadah bagi berbagai denominasi, mulai dari Katolik Roma dan Anglikan hingga komunitas Evangelis dan Ortodoks. Gereja-gereja ini seringkali menyelenggarakan kebaktian yang padat, terutama di akhir pekan, menawarkan perlindungan rohani dan rasa memiliki yang kuat bagi umat Kristen yang bekerja jauh dari rumah. Pada tahun 2025, populasi Kristen di Kuwait diperkirakan tumbuh sebesar 1,5% per tahun, terutama didorong oleh migrasi tenaga kerja yang berkelanjutan dan stabilitas yang ditawarkan kepada minoritas agama. Nomor 9. Tunisia. Tunisia menghadirkan babak yang menarik dan sering terabaikan dalam kisah kebangkitan diam-diam kekristenan di dunia Arab. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan negara ini telah lama dianggap sebagai salah satu negara paling sekuler di Afrika Utara. Tunisia adalah rumah bagi populasi Kristen yang sangat kecil, namun semakin dinamis. Meskipun umat Kristen hanya merupakan sebagian kecil dari 12 juta penduduk negara itu, iman mereka bertumbuh meskipun sederhana dengan perkiraan laju 1,5% per tahun. Pertumbuhan ini, meskipun terbatas jumlahnya, mewakili sesuatu yang jauh lebih dalam, kegigihan keyakinan di lanskap di mana kekristenan telah lama berada di pinggiran. Sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh penyebaran kekristenan evangelis, khususnya di kalangan anak muda Tunisia yang semakin mengeksplorasi iman melalui platform daring.
gereja rumah kecil, dan pertemuan pribadi yang tenang. Mengingat tekanan hukum dan sosial di Tunisia terhadap perpindahan agama, sebagian besar ekspresi iman Kristen, terutama di kalangan umat beragama berlatar belakang Muslim, tetap tersembunyi. Namun, terlepas dari risikonya, banyak warga Tunisia mencari pesan Injil yang digambarkan sebagai tema pengampunan, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan harapan di balik penderitaan. Komunitas Kristen di Tunisia sangat beragam, mencakup pekerja asing, mahasiswa Afrika, dan sejumlah kecil murtad asli Tunisia, semuanya menavigasi iman mereka dalam konteks yang menawarkan ruang publik terbatas untuk ekspresi keagamaan. Gereja-gereja tetap ada, terutama di kota-kota seperti Tunis dan Sfax, dan banyak yang beroperasi secara diam-diam, menawarkan ibadah, studi Alkitab, dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat luas. Ini adalah kisah tentang individu-individu yang diam-diam memilih iman daripada rasa takut, dan tentang sebuah komunitas yang beradaptasi, berkembang, dan menolak untuk menghilang. Di negara yang dibentuk oleh revolusi dan perjuangan identitas, kehadiran Kristen menjadi suara yang tenang namun signifikan dalam narasi kebebasan beragama dan eksplorasi spiritual yang berkelanjutan. Nomor 10. Mauritania. Kami mengakhiri perjalanan kami di Mauritania, sebuah negara di mana mengikuti Kristus bisa sangat mahal. Terletak di sepanjang pesisir Atlantik di Afrika Barat Laut, Mauritania merupakan salah satu lingkungan yang paling menantang secara spiritual bagi kekristenan di dunia Arab. Dengan Islam sebagai agama negara dan hukum yang ketat terhadap praktik mencari keuntungan, populasi Kristen tetap sangat kecil dan sangat dibatasi. Namun, bahkan dalam iklim yang keras ini, cahaya iman belum padam. Faktanya, laporan dari tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang lambat, namun tak terbantahkan dalam jumlah perpindahan agama Kristen, dengan perkiraan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 1%. Pertumbuhan ini tidak ramai, pertumbuhan ini tidak terjadi di katedral atau di panggung publik. Sebaliknya, pertumbuhan ini berlangsung secara diam-diam, seringkali secara rahasia, di antara para pekerja migran, staf bantuan luar negeri, dan umat beriman yang terisolasi, yang berkumpul secara diam-diam untuk berdoa, beribadah, dan bersekutu secara rohani. Umat Kristen ekspatriat, khususnya dari Afrika Sub-Sahara dan sebagian Asia, telah membentuk komunitas bawah tanah yang erat, yang berfungsi sebagai jalur penyelamat, sekaligus tempat berlindung bagi umat beriman. Kelompok-kelompok ini beroperasi dengan keberanian yang luar biasa, seringkali menghadapi risiko pengucilan sosial, deportasi, atau lebih buruk lagi, hanya untuk mengikuti Kristus. Kisah kekristenan di Mauritania adalah kisah tentang ketahanan yang lahir dalam keheningan. Tidak ada prosesi besar atau gereja terbuka, namun ada kesaksian yang dibisikkan dan penuh kuasa. Setiap perpindahan agama, setiap studi Alkitab secara diam-diam, dan setiap tindakan belas kasih berbicara kepada gerakan yang lebih dalam yang terjadi di bawah permukaan. Meskipun jalannya tetap sangat sulit, iman yang bertumbuh di sini sangat kuat, teruji, dan sangat autentik. Mauritania mungkin tidak menduduki peringkat teratas dalam jumlah penduduk, tetapi ia mewakili sesuatu yang jauh lebih besar, sifat keyakinan yang tak terhentikan. Di negeri di mana iman dapat mengorbankan segalanya, kebangkitan kekristenan yang diam-diam menjadi kesaksian yang kuat akan keberanian mereka yang memilih Kristus melawan segala rintangan. Kekristenan tumbuh secara diam-diam, namun tak diragukan di berbagai belahan dunia Arab, terkadang dalam bayang-bayang, seringkali melawan segala rintangan, tetapi selalu dengan ketahanan yang luar biasa. Dari gereja-gereja kuno yang bangkit dari reruntuhan di Irak hingga komunitas migran yang bersemangat beribadah di Teluk, kisah iman di sini bukanlah kisah kemunduran, melainkan kebangkitan yang diam-diam. Negara mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah pertumbuhan bawah tanah di Tunisia atau perlindungan politik di Lebanon? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar apa yang paling berkesan bagi Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol suka, bagikan dengan teman yang mungkin penasaran, dan jangan lupa berlangganan untuk eksplorasi lebih mendalam. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.